Saya sangat tidak open mind. Kira-kira di umur 40 ke bawah ya. Umur 40-an lah ya. Jadi pada saat umur itu, yang saya pikirkan adalah bagaimana mengembangkan diri dalam rangka mencari uang banyak. Saya ikut organisasi macam-macam ya. Kemudian ikut seminar macam-macam, beli buku, mendengarkan motivasi, yang semuanya mengarah kepada bagaimana mencari uang lebih banyak. Jadi kalau ada orang yang berbicara tentang selain itu tidak jadi perhatian saya dan saya cenderung defensif gitu ya. Mempertahankan diri dalam rangka tidak mau mendengar sebenarnya. Tidak ingin mendengarkan penjelasan di belakangnya. Tentang apa saja selain bicara uang, itu tidak menjadi concern saya. Tapi lama-kelamaan mencari uang itu kan lelah ya. Lelah dan ternyata tidak mudah. Mau dibilang berhasil ya tidak juga. Tidak berhasil ya lumayan lah ya, bisa jalan. Tapi kelelahan itu semakin jadi gitu ya. Semakin membuat kita mempertanyakan ulang apa ini gitu ya. Apa hidup ini kok bisa begini. Nah ketika saya mulai membuka diri, mau mendengar masukan, mau mendengar cerita selain uang, itu pelan-pelan merubah diri saya. Jadi betul-betul seperti kata di bawah tempurung, waktu itu kita hanya memikirkan hal-hal terbatas, bahwa menuju bahagia itu bukan hanya dengan cara uang saja, ternyata banyak cara. Nah ketika kita buka pikiran kita, menerima apapun yang berkaitan dengan bahagia, maka kita mulai punya jalan baru. Ternyata bahagia itu tidak hanya ditempuh dengan cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan uang banyak pun, orang bisa terlihat tidak bahagia, bisa menghancurkan dirinya, karena yang lain menjadi nggak penting ya. Kekeluargaan menjadi nggak penting, orang lain jadi nggak penting, yang penting dia dapat uang banyak. Dan itu membuat rusak juga. Bukan hanya rusak terhadap orang ya, juga terhadap lingkungan. Pembabatan hutan, cara-cara bisnis yang kasar, yang membuat orang rugi, dan itu ditempuh semua karena ingin mengumpulkan uang banyak. Saya akan berfokus pada diri saya ya. Nah, ketika saya membuka diri untuk mendengarkan, berdebat, tidak mudah mendengarkan tanpa memberikan argumen. Bedanya kalau dulu argumen saya adalah mematahkan supaya dia tidak bercerita lebih lanjut atau informasi yang itu tidak saya mau dengar. Tapi kali ini perdebatan itu mulai mengarah kepada mempertajam apa yang ingin dijelaskan. Betul nggak sih? Nah, ketika kita mulai membuka diri, maka defensif itu berubah menjadi diskusi yang lebih ingin menggali, ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dia mau jelaskan sebenarnya. Apalagi cerita sederhana, misalnya ada teman saya uangnya banyak, cukup sukses, kemudian dia bercerita sederhana gitu, bercerita tentang kesederhanaan bisa membawa kebahagiaan misalnya ya. Kalau dulu saya akan berpikir begini, ya lu sih enak ya, lu udah berhasil, duit udah banyak, anakmu sudah sukses semua, kamu nggak mikir yang lain. Jadi kamu nggak butuh uang. Enak aja kamu sekarang bilang sederhana dan segala macam, karena uangmu banyak gitu. Jadi itu cara dulu ya, cara dulu kita defensif sebenarnya dan tidak ingin mendengar apa penjelasan di balik kesederhanaan yang dia mau tawarkan itu atau mau didiskusikan itu. Nah, dengan posisi kita membuka diri, saya mulai memasukkannya menjadi sebuah ide, bukan untuk diperangi, bukan untuk didebat dalam rangka mematahkan, tapi kita bilang kok bisa, maksudnya gimana? Atau cukup diam saja, kita dengar apa yang ingin dibicarakan, kemudian baru kita counter gitu ya. Kalau ada hal yang kita nggak setujui, dalam rangka kita nggak ngerti, dalam rangka kita nggak yakin dengan apa yang dijelaskan, itu kita bisa berdebat. Karena dengan perdebatan itu akan mempertajam ide yang dari sana, ya, walaupun idenya dari orang lain juga bisa
dipertajam dengan debat kita, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bagus. Dan itu membutuhkan waktu lama sekali untuk bisa sampai di titik itu, sampai di titik ketika saya menganggap diri saya bukan siapa-siapa, maka saya tidak harus mempertahankan pendapat saya, tidak harus merasa rendah karena sedang digurui orang, karena sedang mendengarkan. Sebenarnya dia nggak menggurui kita, tapi kita merasa digurui kalau kita masih menjadi siapa-siapa gitu ya. Menjadi seorang misalnya sesama pengusaha, apalagi pengusaha yang di sana yang bicara itu misalnya ya lebih kecil dari kita. Dia ngomong apa ini? Kamu usahanya aja nggak beres, mau nguliain saya misalnya. Nah itu penempatan diri menjadi bukan siapa-siapa pada saat diskusi itu akan membuat kita menjadi setara, menjadi lawan bicara yang menyenangkan. Karena kita tidak dalam rangka menguasai salah satu, tapi justru kita ngobrol gitu ya. Kita mencari sesuatu yang baru. Dengan begitu kita bisa mendapatkan apa yang kita nggak ada gitu ya. Kita melengkapi pikiran-pikiran kita, pengetahuan kita tentang hal-hal baru yang tadinya tidak pernah kita pikirkan. Contohnya misalnya soal berkebun. Kebun ini kan rendah banget gitu ya kesannya ya. Nyangkul, kemudian nanam. Apalagi duit yang dihasilkan dari kebun kecil itu berapa sih? Beli kangkung aja 2.000 udah satu kepok gitu ya. Beli tomat, beli cabai dan segala macam. Dari sisi uang itu nothing. Mendingan kita kerja lebih keras, kemudian kita belanja gitu ya. Itu kan defensif waktu dulu ya. Nah, kalau sekarang kita berpikirnya berbeda. Oh iya juga ya, kalau kita sudah tua, nyari uang juga gampang. Apalagi zaman berubah, kita menjadi sangat kolot gitu ya. Kita nggak ngerti AI, kita nggak ngerti online yang luar biasa canggih buat anak-anak muda. Buat kita itu sesuatu yang baru gitu ya. Lama-lama kita tersingkirkan di dunia bisnis, terus mau ngapain gitu ya. Nah, dengan kita berkebun, kita bisa meluangkan waktu kita untuk beraktivitas supaya kita dapat olahraganya, dan ternyata juga bisa menghemat, senang, bahagia, dan kita bisa melewati hari tua jauh lebih menyenangkan, lebih hemat, lebih mandiri, dan akhirnya kita menjadi tenang. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan bisa menjadi basis hidup kita kalau kita tidak mendengarkan, coba membuka diri dengan hal-hal baru. Termasuk dengan sepeda. Nah, teman saya itu dia selalu bicara sepeda, dan sebenarnya cukup bosan di awalnya ya. Kesenangan dia kok dipaksa ke kita, seolah-olah begitu ya. Tapi dengan saya membuka diri, dia selalu menjelaskan secara filosofis dan saya ingin mendengarkannya. Adalah yang masuk akal di kepala kita. Bahwa naik sepeda itu misalnya kita jalan lebih lambat, santai, kita bisa melihat banyak hal, masuk hutan, masuk hutan dengan sepeda ya. Jadi bukan hutan rimba, hutan yang semak-semak gitu ya. Kemudian masuk ke kampung-kampung, masuk ke area-area yang tidak bisa dimasuki oleh mobil, kita santai, dapat olahraganya, dapat penyegaran pikiran, melihat hal-hal baru. Karena kalau kita naik mobil itu kita nggak pernah lihat kiri kanan, kita lihat jalan, kita nggak tahu tuh di toko itu ada jualan apa, seperti apa penjualnya. Kemudian kita masuk ke dalam dengan sepeda, didorong jalan, kita melihat banyak hal baru yang sebenarnya sudah biasa kita lewati. Oh iya juga, kalau begitu sebenarnya sepeda ini adalah alternatif untuk kita menghibur diri, olahraga, juga menjadi budaya baru untuk berlibur. Ya, kita bisa pergi berlibur dengan murah. Misalnya saya ke Tanjung Pinang. Dulu kalau ke Tanjung Pinang itu di Bintan ya. Ya paling nyampe saya pakai taksi gitu ya menuju ke Kijang, ke kampung saya. Pada saat pulang, ya pulang sudah. Tidak banyak yang bisa saya lakukan selain lewat saja gitu ya. Nah, ketika naik sepeda, ini ceritanya berbeda. Begitu sampai di Tanjung Pinang, saya bisa goes pelan-pelan melewati pertokoan.
sarapan di banyak tempat, Milendir, Prata, kemudian di tempat lain. Kemudian saya goes lagi ke tempat teman, ngobrol, goes lagi ke Kijang gitu ya. Sampai di Kijang saya juga bisa kemana-mana dengan sepeda dengan santai. Ya bisa kita lakukan dengan mobil, dengan motor, tapi dengan sepeda ternyata ada keasikan sendiri yang bisa kita dapat ketika kita bersepeda, jauh lebih lambat dari motor dan jauh lebih mudah berhenti dan berbicara dengan orang lain. Keterbukaan pikiran butuh waktu yang sangat lama untuk diadopsi, untuk dimasukkan dalam kehidupan kita. Tapi it's okay, kita mulai dengan membuka diri saja, mendengarkan, kemudian mencerna. Walaupun belum sampai pada tahap kita melaksanakan apa yang kita cerna, itu sudah bagus, sudah ada di kepala. Suatu saat ketika mengalami hal-hal yang berkaitan dengan itu, dan itu dia akan timbul lagi dan mengiyakan dan menerapkannya. Jadi begitu cara kita merubah diri pelan-pelan di posisi apapun, di situasi apapun, sehingga membuat kita menjadi jauh lebih baik, menjadi orang yang jauh lebih adaptif dengan kehidupan yang berubah terus. Dan ternyata open mind itulah yang membuat saya menuju slow living, merubah cara hidup saya yang begitu sibuk menjadi slowing down, membuka diri terhadap hal-hal baru yang membuat saya jauh lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu dengan video lainnya.